Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang saya hormati, dengan saya Deviana Inamakin, saya perwakilan dari SMA Katolik Veteran Santo Gabriel Nunukan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat karena sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan argumen saya berkaitan dengan penyanggahan terhadap mosi kedua, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Baiklah Dewan Juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia yang merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk mengisi berbagai bidang strategi seperti bidang ilmuwan, bidang teknisi, dan bidang seniman yang tinggi. Nah, Dewan Juri yang saya hormati, kita tahu bahwa sumber daya manusia berkualitas dapat berupa tenaga-tenaga yang kreatif yang mampu memberikan sumbangan bermakna terhadap ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan ilmu kesenian serta kesejahteraan bangsa. Dewan Juri yang saya hormati, kita tahu bahwa sumber daya manusia yang berkualitas mampu memberikan potensi yang berkontribusi penting dalam membangun bangsa yang kompeten dalam menghadapi tantangan-tantangan. Dewan Juri yang saya hormati, saya tekankan kembali bahwa salah satu sumber daya manusia berkualitas yang perlu diperhatikan yaitu bakat dan talenta yang dimiliki setiap anak dalam dirinya masing-masing. Bakat istimewa yang dimiliki setiap anak dibanding anak lain. Di antaranya anak memiliki pemikiran yang kritis, proses penerimaan informasi yang lebih mudah, dan mempunyai keterikatan terhadap tugas. Mereka juga dapat memahami gagasan baru dengan lebih mudah, seperti dapat menemukan pemecahan masalah dengan cara mereka sendiri tanpa dapat fokus dalam jangka waktu yang lama ketika sedang mengerjakan hal yang mereka sedang senangi. Dewan Juri yang saya hormati, di sini saya menemukan lima keterbatasan atau lima bakat dan talenta yang dimiliki setiap anak yang dominan dalam dirinya. Yang pertama, kemampuan intelek. Yang kedua, kemampuan kreativitas. Ketiga, kemampuan artistik atau bidang seni. Yang keempat, kemampuan dalam berkepemimpinan. Dan yang kelima, kemampuan akademik. Di sini saya ambil contoh saja, misalnya salah seorang siswa yang pertama memiliki kemampuan intelek. Dia memiliki kemampuan intelek, dia memiliki kemampuan intelek yang lebih tinggi ketimbang anak yang memiliki kemampuan inteleknya rendah. Nah, di sini dia dapat memanfaatkan kemampuannya tuh, kemampuan berpikirnya tuh lebih 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 bagus lagi sehingga lebih bagus lagi tanpa harus dapat dukungan atau pemaksaan dari orang tua. Nah, misalnya seorang anak ini memiliki kemampuan intelek, belum tentu ia bisa memiliki kemampuan dalam berjiwa kepemimpinan atau dalam dalam kemampuan artistik atau dalam empat kemampuan lainnya. Nah, yang kedua, kemampuan kreativitas. Seorang anak ini dia bisa berkembang, dia bisa menjadi seorang pemuda yang kreatif dengan memiliki kemampuan dalam kreativitas dan inovatif dalam menciptakan suatu suatu dalam menciptakan suatu karya yang bagus dari kemampuan kreativitasnya. Yang kedua, kemampuan artistik atau bidang seni. Nah, seorang anak ini memiliki kemampuan bidang seni, belum tentu ia memiliki kemampuan intelek atau kemampuan berkepemimpinan. Dari kemampuan artistiknya ini, ia bisa berkembang tanpa ia bisa berkembang dengan dirinya sendiri. Dan yang keempat, kemampuan dalam berkepemimpinan. Di sini seorang anak memiliki jiwa pemimpin, belum tentu ia memiliki kemampuan dalam bidang kesenian. Jadi di sini dari kemampuan berpemimpinnya, ia bisa melatih dirinya fokus terhadap bakat yang dia miliki tanpa harus ada dorongan dari orang lain atau dari orang tua eee, untuk berkembang dari kemampuannya yang lain. Dan yang kelima, kemampuan akademik. Seorang anak memiliki kemampuan dalam berakademik seperti contohnya siswa yang berprestasi di sekolah. Ia memiliki kemampuan intelek yang kuat, kemampuan yang akademik yang kuat, sehingga ia bisa berkembang dengan kemampuannya sendiri. Dan di sini Dewan Juri yang terhormat, saya tekankan kembali bahwa orang tua hanya sebagai pendukung kepada anaknya tanpa harus pemaksaan kepada anaknya, sehingga anaknya mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki dengan kemampuannya sendiri tanpa harus mengalami tekanan tekanan dari orang tuanya. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, itu saja argumen dari saya. Eh, Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.